kita rasakan bagaimana keluhan masyarakat tentang pupuk ini. Karena sederhana sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Ini boleh di-share, boleh disampaikan biar juga pemerintah tahu, baik pusat maupun di daerah. Begitu petani butuh pupuk, pupuk itu sudah ada. Lombok, NTB. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan, banyak para tuan guru yang hadir, para ustadz yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, bil khusus pembina yayasan pondok pesantren Al-Hiro, Nanda tuan guru Abdurrahman sak ngangak layak lagu pinter makin layak to ngangak lagu berkat atau bagu pinter jari. Alhamdulillah. Yang tiang hormati seluruh dani-dani, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya seluruh mami nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bije yang dewek di tiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah, ngiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat niki diizinkan untuk kita bersilaturahim, yang mana silaturahim niki merupakan ajaran agama kita. Silaturahim niki berarti kita sedang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat niki kita bersama rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Giring kembali bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang tiang hormati, muliakan, sebenarnya yang kurang sanggup datang silaturahim jelu niki di tempat niki, kanden ada undangan tiang lebih awal niki di Kopang. Lagu iya bengkeh sama menyila niki, bengkeh ini layak sampai makin. Lagu alhamdulillah ada hikmah dan tiang bisa atur waktu walaupun terlambat. Malik baru terlambat, biasa jalan sa niki le dalam niki tulak Malik dan bau liwat rodong tegawe muter Malik. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berada di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ditugaskan untuk menyampaikan sambutan baru tersebut anggota DPD, berarti tiang sekarang niki atas nama representatif masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tiang makin niki masih diamanahkan di DPD RI yang merupakan perwakilan daerah Nusa Tenggara Barat. Dan tentu kewajiban tiang sebagai wakil pelungguh sami wajib menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kalau tidak tiang sampaikan, tentu tiang berdosa. Makanya apapun yang menjadi aspirasi masyarakat tiang sampaikan, baik melalui sidang paripurna
maupun ketika rapat kerja dengan kementerian. Karena di DPD RI niki ada komite 1, 2, 3, dan 4. Dan semua komite niki berpartner dengan kementerian. Termasuk dulu keluhan pelungguh tentang pupuk. Masih nara keluhan tentang pupuk. Nah, ini PR Prabowo ke depan kalau dilantik menjadi presiden. Dan tiang sudah dari awal sudah tiang suarakan masalah niki. Ada YouTube-nya. Dulu ketika tiang rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, kita undang Pak Menteri ke kantor DPD dan tiang sampaikan, Pak Menteri, ini yang dirasakan oleh petani kita di NTB. Ini sakitnya yang dialami oleh petani kita di NTB, terutama masalah pupuk. Dan waktu itu Pak Menteri menjawab, kami akan konsolidasikan dengan Kementerian Perdagangan karena aturannya sekarang, kata beliau waktu itu, yang berhak mendistribusikan masalah pupuk adalah dari Kementerian Perdagangan. Dan memang ini tidak boleh terjadi lagi. Karena kita rasakan, termasuk tiang pribadi, tiang juga petani. Kita rasakan bagaimana keluhan masyarakat tentang pupuk ini. Karena sederhana sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Ini boleh di-share, boleh disampaikan, biar juga pemerintah tahu, baik pusat maupun di daerah. Begitu petani butuh pupuk, pupuk itu sudah ada. Makanya kita minta dulu termasuk regulasi pendistribusian. Karena aturannya kalau belum datang Januari, pupuk tidak boleh didistribusikan. Sementara kadang-kadang di daerah lain, termasuk di Lombok, ini bulan November, Oktober mulai bertanam karena turun hujan. Ketika butuh pupuk, dinarak pupuk. Harus nunggu Januari. Nah, ini problem. Dan itu kita sampaikan agar pendistribusian tersebut menyesuaikan dengan masa tanam petani di masing-masing daerah, dan mudah-mudahan ini berhasil. Ini memang harus kita ungkapkan. Kita di Indonesia ini di tahun turut Qatar, mana-mana pupuk harus sejahtera untuk petani kita. Kalau di Qatar yang pernah diutus ke sana sebagai delegasi, namun masyarakat ingin menjadi petani, lahannya sudah disiapkan oleh pemerintah. Setelah itu dikasih modal, dikasih pupuk, kemudian juga nanti hasilnya langsung dibeli oleh pemerintah. Seneng tondek niki. Mudah-mudahan Indonesia ke depan marak niki. Amin ya robbal alamin. Memang tantangan-tantangan kita termasuk di daerah. Kadang-kadang mungkin juga di masing-masing daerah rata-rata infrastruktur kurang, irigasi kurang, karena memang kondisi seperti ini. Di Lombok Tengah misalnya, kenapa misalnya agak berkurang pembangunan? Karena memang dana yang seharusnya dipakai untuk membangun dipakai menggaji P3K. Walaupun memang itu dari pusat, tapi dibebankan kepada daerah. Buktinya DAU-nya tidak ditambah. Seandainya ditambah berarti memang pusat yang menggaji, tapi ini daerah. Termasuk Lombok Tengah 1.800 P3K yang harus digaji oleh daerah. Sehingga untuk membangun yang lain terpaksa diundurkan untuk menggaji P3K. Ini masalah-masalah yang kita hadapi dan kita doakan mudah-mudahan pemerintah, siapapun pemerintah kita ke depan yang datang ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin, hidayah, dan menjadi pemimpin yang betul-betul adil dan ikhlas untuk mensejahterakan masyarakatnya. Amin ya robbal alamin. Kemarin kita beda pilihan, kita beda, tapi jangan bawa sampai sekarang. Sudah perbedaan itu lumrah,
Perbedaan itu sunatullah. Perbedaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kemarin berkewajiban memilih pemimpin yang kita anggap benar menurut kita. Yang kita anggap amanah menurut kita. Karena kita berkewajiban memilih pemimpin kita yang kita nilai amanah, yang kita nilai jujur, yang kita nilai benar. Masalah berhasil atau tidak itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mungkin pelungguh sami kemarin ada yang pilih nomor 1, ada yang pilih nomor 2, ada yang pilih nomor 3. Kalau tiang kemarin nomor 1, nggih, Anies Muhaimin. Lagu siapapun yang menjadi presiden besok kita harus terima. Nggih, kita tunggu proses karena kita juga menganut sistem demokrasi, ada aturan, ada undang-undang, nggih. Kita ikuti hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Sedang makin berproses di MK, apapun keputusannya ya kita harus terima, dan siapapun yang menjadi presiden kita juga harus terima dan kita harus dukung, dan kita berdoa. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita sekali lagi ke depan mendapatkan hidayah, senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dan betul-betul tulus ikhlas untuk mensejahterakan masyarakat sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin makmur, adil, dan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita buang rasa benci kita, mari kita buang rasa dendam kita. Karena kemarin kita berbeda pilihan. Yang yakin dia selaku pilih tiang DPD. Nggih? Karena pelungguh juga punya keluarga, punya sahabat. Itu memang sunatullah. Tidak perlu meribatu sendiri pilih. Nggih? Yang yakin saya pilih Prabowo, angkat tangan. Angkat tangan. Hai pilih Anies wi. Ani, lu Anies. Kembali Prabowo menang nih. Itu sudah ketentuan Allah. Hai pilih nomor 3. Darah. Jadi semuanya kita pasti berbeda. Tapi kita enjoy saja, nggih. Jangan karena beda pilihan masih simpan dendam sampai sekarang. Tidak patut, tidak pantas kita sebagai orang Islam menyimpan kebencian, apalagi dendam terhadap sesama Islam kalau kita ingin menjadi ahli sorga. Yang kedua, kita harus hati-hati di zaman sekarang niki. Nggih. Karena apalagi dengan kemajuan teknologi, makin kalau kita dapat berita tentang keburukan orang lain yang belum jelas itu salah atau benar, lalu kita sampaikan, lalu kita share lagi ke grup-grup yang lain, atau kita langsung sampaikan secara lisan, itu bertumpuk-tumpuk dosanya. Dan dulu Rasulullah pernah mengingatkan 1.500 tahun yang lalu, kafa bil mar'i kadhiba idza kalima bikulli ma sami'a. Cukup orang itu dikatakan pendusta besar, pembohong besar, apabila dia menerima berita tentang keburukan orang lain, saudaranya sama Islam, lalu dia ceritakan lagi ke orang lain, padahal belum tentu, maka itu adalah pendusta, pembohong besar. Maka hati yang pelungguh harus hati-hati, jangan sampai terjebak kepada hal tersebut. Dan Al-Quran juga sudah mengingatkan sebagai pedoman hidup tiang pelungguh. In ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyan. Kalau ada berita-berita, cerita-cerita yang sampai kepada tiang pelungguh, apalagi cerita itu menjatuhkan kehormatan orang lain, saudara kita sesama Islam, dan apalagi cerita itu datangnya dari orang yang tidak jelas, fatabayyanu, maka tanya dulu. Nggih, kita klarifikasi dulu bahasa mungkin, tabayyun. Jangan kita mudah menerima. Sebab para contoh, nggih, pengalaman tiang lain tahun 2015.
sebelum tiang di DPD. Tiang begitu ke masjid biasa kesambut doang sih merbot niki. Mudah-mudahan kayak pedari selamat. Mulai bersalam, langsung ke lahan sejadah. Sepuk waktu je ngengos. Dia milih lawan bersalam, dia milih laik. Berbeda dah merbot ni kok beda ni angan tiang. Okay? Beda kan sikap sak julu. Menu doang terjadi sampai 2 jelu baru hingga sembahyang subuh ada yang atur julu ya sih. Oh sila temuh lalu ke tiang sa lawan ngerahos nggih. Muk tukul ini. Ada yang ketua Nabi sila. Wi jelu Sabtu. Lain tahun 2015 lagu nggih. Wi jelu Sabtu. Ada dengan datang seragam, marak dengan seragam pegawai muka dulu. Datang jok masjid mun beketua jok tiang isi. Nabi ni ketua nomor buat niki wah tebeng kepeng isi tuang guru bajang 1 juta kepeng merbot tak tenen tuang guru bajang tiang karena ada tuang guru sak lingsir niki le beli ke nggih mertua tiang almarhum tuang guru Ahmad Rifai. Wah tebeng kepeng 1 juta kepeng merbot nu si tuang guru bajang dikuah. Ya belum beta dah tuang guru di nabeng dengan kepeng. Nia baik penjari. Namun menuju mah tiang urusan marik. Kalau baik ketipim. Dan ini kepeng jadi ongkos ke 40.000. Si cemoh papuk munah niki merbot niki menebeng 50.000. Dendek wah. Tulakang 10.000. Lemak Senin ke datang. Nganti congok Senin darat datang. 2 minggu darat datang. Ia ampuk ketua. Apa nia berjajah atau pelunggu. Ia milik ketua, milik jelasan isi. Okay. Oh marak niki papu unin tiang kena merbot niki. Sak berhak bait lahir waktu niki masih kanggo bait di kecamatan. Sak berhak bait kepeng niki adalah pengurus masjid. Kadu setempel. Dait wahara tanda tangan saya sak bait di kecamatan. Lamun tiang dek jadi pengurus masjid dek mungkin hak baitam kepeng. Mu saya aran saya datang, nah iya dek ketahuan begitu balik, uang putul dek ketahuan. Nah, jadi ande dan dek terus terang papuk munah niki almarhum, nggih, selamanya berburuk sangka jok tiang sampai meninggal dunia. Berembik kira-kira kesalahan tiang, nggih. Nah, lebih-lebih kalau kita berburuk sangka kepada orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, nggih. Lagu untung sakaya tabayun. Mau plongangan terus ternyata pelungguh tefitnah. Nah, jadi niki harus hati-hati. Betapa banyak saudara dengan saudaranya saling perang, saling bunuh. Karena difit. Betapa banyak suami dan istri cerai karena difit. Mau nang niki kita harus hati-hati lewat momentum halal bihalal silaturahim niki. Mari kita pererat ukhuwah Islamiyah tiang pelungguh. Nggih, mari terus perkuat hablum minallah dan hablum minan nas kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian sambutan dari tiang karena niki menjelang asar nggih. Insyaallah lain kali tergiring lanjutan namun baru Tuan Guru Abdurrahman singgung-singgung bangunan yang paham maksudnya. Walaupun dia ingin langsung lagu tunas bas benar dalam hati dia lagu ini semelukapan nggih. Ieu entan murid cerdas nggih. Insyaallah lemak tadah nggih. Makin jandek jauh kepek nggih. Masalah jilbab ndek man bani berjanji lalu. Saya ngak pengalaman sawi nu muka beng nu nuntut toleh ngaji mu panuah aku tiang dek nyemau. Sampai Lombok Timur lain ngaji masih berlaku jilbab. Lombok Tengah jauh mebeng terpaksa beli angan malik nggih. Jadi niki jandek man bani berjanji nggih, lamun arak selung-selung terima, lamun dia diajak sabar nggih. Engkah sajadi laun pada mara ziarah Wali Songo sapira nggih. Ada waktu sandeman jadi DPD, milu jauh ziarah Wali Songo 2 bis waktu niki dan tiang berjanji samuk jauh makin 2 bis jemaah niki, lemak namu tekitan jari DPD yang gratisam Wali Songo. Nah ia muk jauh saudobis sandek milu jadi ngeraus tiang bemilu kepelek bila plecok tiang jemaah
bingung ke jari tiang nggih. Akhir dek bani berjanji makin ya nggih. Laun selaput telon hati mu kancil satu sebis tanggung masih dini cukup nggih. Jadi laun korupsi terjadi nggih. Naudzubillah min dzalik. Hanya tiang berangkat dan hanya tiang lebihkan dengan puluhan tuang buruh saja kemarin nggih. Karena ini adalah janji dan janji itu harus dibayar, harus ditepati nggih. Angka lamun hara janji-janji tiang sandekman misal terbayar barat tiang nggih. Jadi sampai jadi tuntutan sampai akhirat. Karena ampura tiang wilayah CNTB nggih, dan tiang juga banyak undangan, murah teratir tok tundang indah jeung tebangun doang nggih. Baru kopang tahu ke siriun ieu nasib kok tiang tundang di setebangun-bangun nggih. Nyarin lagu alhamdulillah nggih, kita yang penting kita bisa berbagi walaupun sedikit-sedikit nggih. Yang penting juga tiang datang silaturahim nggih. Ieu hikmah pilih penceramah jadi wakil. Jadi lamun tetundang ndek perlu selawatan tiang nggih. Tiang sak berselah lagu lamun tuang guru lain dia perlu selawatan. Begaan endah nggih. Ini tuang guru 1.000 los-loas. Namun kecimol jam 4 juta. Adil atau ndek? Ndek enggak adil nggih. Nah niki jadi bahan pikiran kita bersama nggih. Jadi alhamdulillah tampiasih ampura agung sinampura, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.